Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Lahir batin ya, lebaran masih terakhir kali kita ketemu kan sebelum lebaran ya. Kita mulai aja. Untuk pertama, kemarin mungkin ada yang nanya, Bu, apa namanya, apakah emang yang final udah harus disubmit? Jadi sebenarnya kalau misalnya dari saya pengennya kalian udah selesai ya secara desain udah beres. Si apa namanya misalnya untuk minggu ini itu harusnya udah final si layout, kemarin itu floor plan sama denah presentasi udah final. Jadi kalau bisa udah nggak dikutik lagi, langsung move ke yang next apa namanya pengerjaan yang selanjutnya ya, kayak sekarang harus masuk ke seeding plan ya gitu istilahnya. Jadi supaya kalian nggak, kan gini namanya anak desain biasanya nggak pernah puas. Jadi once apa namanya udah bikin itu diutik terus kayak misalnya dananya aduh kayaknya kurang bagus nanti nggak selesai. Jadi saya pengennya kalian udah beres dari sisi apa namanya desain. Tapi kalau misalnya kan gini, sebenarnya submit itu untuk finalnya nanti yang ketika semua gambar kerja lengkap ya pas lagi terakhir sebelum UAS itu kan saya apa namanya biasanya UAS-nya biasanya bikin video, tapi yang gambar kerjanya itu harus disubmit ketika UAS juga biasanya seperti itu kan ya, standar yang dari sebelumnya kayak mungkin bakal sama seperti yang kemarin. Jadi nanti tapi untuk kelengkapan misalnya Bu udah final sih tapi belum lengkap, kayak belum dibikin PDF-nya, belum apa namanya keterangan gambarnya. Kalau misalnya sementara yang penting sampai titik desainnya beres itu kan sebenarnya pengumpulan apa namanya di terakhir, tapi jangan juga nanti semuanya di apa namanya dikumpulin di terakhir karena nanti takutnya kan bebannya berat kan ya, istilahnya kayak terus UAS masih harus bikin animasi segala macam. Jadi kalau bisa sih sambil jalan sambil dilengkapin, kalau misalnya udah ngerasa fix udah final bisa disubmit walaupun apa namanya lewat dari due date ya, supaya nanti kalau misalnya kalian ternyata ada yang kelewat atau misalnya ketika pengumpulan ada yang kan, saya pasti ngecek semuanya nanti terakhir itu. Jadi kayak misalnya ternyata di apa namanya kayak kemarin di gambar kerja yang final nggak submit yang ceiling plan-nya karena kelewat gitu. Misalnya saya kan bisa ngecek di tugas-tugas sebelumnya, oh, ternyata udah pernah submit, saya bisa lihat dari situ gitu. Jadi sebenarnya sih supaya buat kalian juga cop up ya, jadi kayak apa namanya bisa tetap apa sesuai sama timeline sebenarnya itu sih. Tapi kalau misalnya ngerasa Bu saya belum selesai apa namanya belum fix segala macam, masih bisa diasistensiin. Tapi nanti kalau misalnya bisa secara desain sih udah fix ya gitu ya. Oke ya, jadi apa namanya nggak harus jadi gini nanti nggak dapat nilai karena nggak disubmit, nggak, karena sebenarnya final yang gambar kerja itu kan terakhir ya. Cuman saya pengennya kalian udah bikin dari sekarang, udah mulai dicicil supaya nggak numpuk di terakhir gitu. Oke ya, ada yang mau tanyain nggak kan aman ya. Terus untuk yang apa namanya onsite, karena kan kemarin apa namanya yang dikasih izin onsite itu yang sudah daftar ketika registrasi bayangan. Saya kemarin masih ada yang nanya ke saya apa namanya terdaftar nggak ketika apa namanya di onsite gitu. Kalau di list saya sih cuma berempat, cuma ada Indah, Igit, siapa ya? Saya lupa. Putri sama Aldi, cuman berempat yang apa yang terdaftar onsite. Jadi nanti karena kan sebenarnya kemarin itu kalau yang udah registrasi itu sebenarnya ada surat-surat yang dilengkapi. Jadi kalau in case ada apa-apa kan ada suratnya ya. Jadi kalau misalnya saya pengen onsite nih Bu gitu, saya nggak bisa ngasih karena takutnya nanti kalau ada apa-apa kan nggak ada apa ya, nggak ada surat perjanjian dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin kemarin saya udah sempat tanyain ke apa Kapolri juga, ke sekretaris Podi bisa nggak, cuman sampai hari ini nggak di apa namanya, kayaknya mungkin juga untuk onsite kan masih apa namanya masih baru ya, jadi mungkin belum dikasih dulu yang memang pengen onsite. Tapi kalau misalnya kemarin saya nanya belum ada jawaban sih terakhir ya, apa namanya boleh onsite apa enggak yang kemarin nggak daftar online apa nggak daftar onsite gitu. Jadi apa namanya mungkin nanti baru bisa mungkin di semester selanjutnya ketika kalian daftar yang registrasi bayangan. Tapi nggak tahu sih, mungkin nanti lebih baik ya, harusnya mah udah nggak terlalu apa namanya parah harusnya sih, apa namanya nggak tahu, tapi mungkin masih harus pakai registrasi onsite apa registrasi bayangan segala macam sebelum masuk yang onsite sih.
Jadi nanti terus udah gitu kan ada jadwal yang harusnya hari ini asistensi, yang besok onsite. Jadi mungkin nanti saya bakal minta pindahin, atau kan yang hari Jumat ada waktu tambahan tuh sebenarnya. Hari Jumat, hari Rabu ya. Rabu ada waktu tambahan, dia sebenarnya nggak masalah, hanya cuma nambahin 2, yang saya cek sih hanya 2 yang pindah, Igit sama Indah kalau nggak salah ya. Jadinya Rabu ya, itu aja palingnya, Igit sama Indah bisa pindah Rabu. Tapi kalau yang hari Rabu pengen pindah ke yang online, pengen pindah ke hari Selasa, boleh ya kalau misalnya ada yang mau. Tapi waktunya sih kayak cukup deh. Indah atau Putri yang hari ini? Yang hari ini harusnya, tadi besok. Putri ya? Putri. Indah mah hari besok memang jadwalnya sesuai. Igit sama Putri ya yang pindah. Jadi hari ya, kebalik, maaf ya. Apa namanya? Pindah ke Rabu gitu paling. Jadi nanti supaya bisa langsung kan lebih enak juga kalau misalnya asistensinya langsung. Itu paling ya. Nanti untuk teknisnya tadi kemarin saya udah share yang buat onsite. Jadi kita startnya pagi, mungkin nanti karena kan yang kelas yang 09 yang saya kemarin share itu kebetulan nggak kebagian interactive board. Jadi mungkin tetap kayak biasa, jadinya kita kayak online yang di istilahnya yang di rumah tetap kayak standar biasa, nanti kita asistensi ya gitu. Paling jadinya saya nggak bisa nerangin langsung di interactive board juga sih sebenarnya, jadinya cuma di onsite juga gitu, karena keterbatasan si interactive boardnya ya. Udah paling itu. Sekarang paling nanti saya mau nerangin sedikit yang tentang materi sealing. Kalau besok takutnya nggak cuma juga nggak ada interactive board juga kan ya. Cek dulu sebentar. Kita minggu ini masuk ke sealing plan ya. Jadi yang kemarin denah udah masih jalan. Kalau bisa diselesain udah final. Ada kesulitan nggak? Cari bentar. Jadi Bismillah, yang denahnya belum beres, kalau bisa udah fix di minggu ini ya. Jadi supaya bisa lanjut ke sidang depan. Kalau nggak nanti mau ngulik-ngulik terus, mindahin layout gitu, makanya nggak akan selesai. Kalau bisa sih udah fix ya. Kan udah waktunya udah lama juga. Nanti kalau ada yang rasa saya belum belum final asistensi yang final gitu, nanti boleh kalau bisa hari ini bisa selesaiin, jadi udah bisa move on ke yang lain ya. Karena kan sebenarnya kalau floor plan ngikutin juga ya sama denahnya sebenarnya, tinggal ngeliatin aja sambil jalan. Saya share dulu bentar. Saya gedein muncul kan ya? Nggak hilang kan ya? Muncul. Kalau misalnya sebenarnya nggak ada bedanya sama plafon biasa ya, nggak standar, tapi lebih ke komersil, karena kan kalau bedanya restoran kan lebih ke visual atau estetis ya, jadinya biasanya nggak cuman secara fungsi tapi lebih fokusnya di estetis, mungkin sesuai sama tema dan lain-lain. Kalau ini kan lebih ke pengertian ya, jadi kan udah tahu lah maksudnya apa. Terus standarnya ketinggian plafon itu minimal plafon 2,5. Ini udah udah bersih ya, jadi bukan yang dari lantai dari lantai ke plafonnya itu 2,5. Tapi kalau misalnya biasanya kan suka kalian mau bikin yang naked ceiling atau misalnya lebih ke expose ya, jadi istilahnya itu kan di atas 2,5 ya istilahnya. Jadi kalau bisa minimal yang bersih itu 2,5, apalagi kalau misalnya istilahnya kalian gantung-gantung segala macam, kalau bisa sih supaya nggak terasa lebih penuh ya biasanya. baiknya ini fungsi platform saya tahu juga, udah tahu baras tinggi suatu ruangan, penahan kotoran, jadi supaya nggak langsung jatuh ke bawah sebenarnya itu.
terus udah gitu pernah percikan air hujan yang jatuh naik ke genteng. Jadi ini juga treatment, jadinya kalau bisa jangan sampai apa namanya kan sangat banyak treatment ya buat dia bagian atap, jadi harus bisa mencegah, bisa dicegah. Ilustrator pengatur rasa panas dan dingin, jadi ini juga efeknya ke suhu ya. Kalau misalnya kalian kan bakal berasa kalau misalnya lebih dekat ke apa namanya ke atap itu lebih panas karena dia nyimpan panas di atap ya. Jadi kalau misalnya biasanya kenapa kalau bangunan-bangunan yang ceilingnya tinggi akan lebih dingin di bawahnya ya juga. Terus kemudian penutup rangka supaya ruangan terlihat rapi dan bersih. Ini kalau konsepnya memang seperti itu ya. Terus peredam suara, terus tempat untuk menggantungkan komponen penerangan, jadi buat menyimpan lampu dan lain-lain. Nah, kalau material yang biasa dipakai ini lebih ke apa namanya ke restoran juga ya, karena istilahnya kan apa namanya standar yang standar sih sebenarnya. Terus kemudian ini ukurannya udah pasti udah pada tahu ya, kalau misalnya material-material yang gypsum triplek ini udah pada tahu kan ya kenapa dipakai segala macam, lebih ke clean lebih clean kalau gypsum misalnya gitu. Cuman apa namanya kekurangan itu nggak tahan air. Nah, saya kebetulan punya pengalaman, saya nggak tahu udah pernah cerita belum ke kelas ini. Dulu waktu saya bikin social place gitu kayak misalnya kan di mall dan lain-lain gitu, misalnya itu kan banyak banget yang harus kalian perhatiin ketika bikin desain. Jadi si waktu itu tuh apa namanya ternyata di lantai atasnya itu apa namanya ada dapur atau apa gitu istilahnya. Jadi yang istilahnya si plumbingnya segala macam netes, sehingga apa namanya si gypsum yang di bawahnya jebol karena apa namanya lama-lama kan penumpukan airnya jatuh ya ke situ dan nggak kelihatan. Jadi apa namanya nanti juga kan harus perhatiin itu juga, kalau apalagi kalau misalnya bangunannya itu bukan yang single building, jadi apa namanya dia ada hubungan sama lantai atas kan ya segala macam. Jadi diperhatiin juga apa namanya buat penggunaan material, mungkin karena apa namanya lebih apa namanya kan ketika kita apa namanya ngedesain satu tempat kan, kita sebenarnya kalau misalnya istilahnya bukan single building, apa namanya commercial building itu kan lantai 1, 2, 3, 4 kan ada hubungannya ya. Jadi nanti apa namanya buat kalian apa namanya buat saya masukkan buat kalian juga, nanti perhatiin juga apa namanya hubungan sama lantai atas dan apa namanya bagian-bagian kayak tadi saya bilang ternyata ada plumbing yang ternyata bocor dan lain-lain, dan efeknya apa namanya ke bawah ya gitu. Jadi perhatiin juga kayak gitu. Terus ini contohnya plafon kayu. Plafon kayu tuh sebenarnya baik, cuman sebenarnya tuh harganya aja ya yang mahal, dan kalau misalnya kita pengen dapat naturalnya kan dapat ya kalau misalnya kayu mah. Jadi itu material plafon. Nah ini mungkin apa nih kalau sekarang udah banyak ya yang dibikin yang dari metal, jadi apa namanya bisa lebih kuat juga, terus begitu dia apa namanya lebih tahan air juga kan sebenarnya ya. Cuman apa namanya lebih mahal, dan ada juga yang sampai PVC. Mungkin kan bisa lihat apa namanya banyak ya, ada mereknya juga yang beberapa. Terus apa namanya kemarin saya sempat juga nemu apa yang bentuknya kayak apa namanya kayak bukan balok kayu, lebih ke kotak-kotak itu, saya lupa namanya. Kemarin saya sempat lihat, coba bisa dijadiin alternatif ya kalau misalnya pengen sisilin yang yang bentuknya kayak istilahnya bukan besi hollow juga sih, besi tapi dijadiin gitu ya, motifnya seperti itu juga bisa dijadiin ceiling ternyata dengan saya cek. Ini apa namanya kayaknya bahannya juga PVC, cuman apa beda brand aja sama beda bentuk ya. Kalau ini kan kayaknya Sunda plafon kayak gini ya. Nah jeleknya itu kalau saya apa namanya saya lihat dari materialnya sebenarnya kan walaupun dia motifnya motif kayu dan segala macam, karena dia sebenarnya apa namanya buatan ya bukan palsu, istilahnya kayak ya apa namanya bukan yang material asli, katanya lebih murahan kalau saya lihat ya gitu. Apa namanya secara desain, tapi kalau misalnya sesuai sama konsep, terus dan itu juga dia kan karena apa namanya apalagi kalau misalnya kan gini bikin di daerah yang apa kayak di Jakarta kan banyak rayap ya istilahnya gitu, mungkin apa namanya itu juga apa namanya pertimbangan dari segi material supaya lebih awet, supaya nggak harus ganti. Jadi apa namanya
yang apa yang harus di misalnya apa harus diperbaikin, misalnya harus di maintenance-nya lebih lebih sedikit lah gitu istilahnya. Ini dan apa namanya dia tahan air ya sama api, jadi mungkin lebih lebih aman buat apa namanya buat si restoran. Cuman dari segi saya tuh nggak lebih rasanya lebih dari sisi apa ya, dari sisi visual agak kurang ya kalau misalnya dipakai packaging. Cuman apa namanya sebagai alternatif apa material si plafon sih nggak apa-apa. Ada lagi yang apa saya lupa namanya dari D kalau nggak salah, nanti coba saya cek. Itu juga lumayan bagus menurut saya, apa namanya bisa dipakai buat dinding, bisa buat apa namanya, cuman dia lebih ke brand sih kayaknya dia ngeluarin materialnya. Jadi kalau saya saranin banyak-banyak browsing, banyak-banyak lihat-lihat terus nyari tahu, itu bakal jadi apa namanya apa ya, pengetahuan tambahan buat kalian apa namanya material ya, kayak misalnya kalian bikin desain restoran, cari apa namanya sumber-sumber atau referensi mungkin dari luar negeri banyak gitu, mungkin luar negeri apa udah pakai bahan apa di Indonesia belum ada gitu, bisa jadi apa namanya kalian bikin yang pertama atau segala macam lah gitu istilahnya. Nah ini ada BXC juga, ini juga apa namanya lebih besar ukurannya dari yang biasanya, terus kemudian itu dia tahan air, kayaknya waktu itu juga dulu tuh sempat ada bahan apa ya yang eternit itu nggak boleh ya kalau nggak salah karena efeknya ke pernapasan, jadi dia tuh alternatifnya ya kalau nggak salah, saya lupa apa yang nggak boleh dulu waktu yang sempat apa namanya dilarang itu yang karena efek ke pernapasan. Terus kemudian ada plafon akustik, ini lebih ke peredam suara. Jadi apa namanya lebih ke apa namanya mungkin lebih ke kalau misalnya di restoran mungkin yang di area apa area yang itu segala macam bisa dipakai ya. Lebih butuh akustiknya, terus kemudian material lainnya juga bisa kan lihat banyak yang saya pernah saya tadi bilang juga ada yang namanya dia apa namanya bentuknya kayak kotak-kotak kan, kemarin sempat bisa jadi merancang juga banyak banget yang pengen ngegantungin apa supaya apa dia expose tapi kelihatan ceiling apa ceiling dasarnya tapi nggak full, jadi kan kalau pakai kayu kan lumayan mahal tuh gitu istilahnya. Nah itu ada alternatifnya, saya lupa namanya, jadi kayak bisa di apa bisa dijadiin ceiling juga. Ini terus kemudian ini rangka kan udah tahu pasti ya apa namanya buat ukurannya, jadi buat penggambaran juga nanti buat apa namanya yang dipakai buat biasanya buat si rangka buat nyimpan plafon ya. Bebannya juga perhatiin kalau kalian apa namanya bikin sesuatu yang digantung. Terus kemudian ini lebih ke ngomongin tentang apa plafon restoran itu yang penting itu keamanan kebakaran biasanya ya, karena kan apa namanya lebih dekat ke apa namanya ke daerah dapur. Terus apa namanya juga lebih ke yang paling utama biasanya itu lebih ke estetis ya, karena biasanya prioritasnya desainer kan apa namanya secara visual ya kalau buat tempat makan mah ya. Kemudian nanti ini bisa dibaca lagi ya di apa namanya di LMS ya, saya cuma kanin sedikit aja supaya waktunya nggak habis. Terus, buat apa namanya ini tadi yang saya bilang restoran, jadi kalau bisa langit-langitnya yang tahan api. Terus kemudian apa namanya tahan kelembaban supaya persiapan ini lebih ke area dapur ya kalau misalnya kelembaban dan lain-lain, karena sebenarnya kalau gini yang buat dapur jangan disamain sama yang tempat makan, karena tempat makan kan lebih ke visual, tapi kalau yang area dapur kan memang lebih ke fungsi ya, tadi yang apa namanya dari sisi apa namanya kebakaran, terus begitu apa namanya lembab, terus begitu juga jangan dibikin expose ceiling karena kan apa namanya debu dan lain-lain bisa jatuh ke makanan ya. Jadi kalau bisa yang mudah dibersihkan untuk dapur, tapi kalau misalnya untuk area makan karena kan saya juga apa namanya kalau misalnya kita bilang tempat makannya juga harus bersih gitu, istilahnya pakai ceilingnya juga yang bersih, tapi kan dari segi visual kurang, jadi mungkin pertimbangannya yang mudah dibersihkan aja yang penting.
Jadi apa namanya, kalau bisa apa namanya dipikirinnya kayak seperti ini kan sebenarnya dia pakai apa namanya ceilingnya kan untuk dibersihkan ya, tapi mungkin apa namanya um, bentar, haji 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 kalau nggak pakai headset apa namanya jadi nanti kalian juga perhatiin, jadi jangan kalian bikin konsep restoran yang emang open gitu misalnya, yang emang terbuka tapi dindingnya ceilingnya bikin seperti ini, karena kan efek ke debu dan lain-lain ya. Kalau misalnya memang ceilingnya mau main, kalau bisa apa namanya penghawaan buatan yang memang apa namanya atau area yang memang nggak banyak dilewatin mobil ya, kalau nggak terlalu dekat ke pinggir jalan, supaya apa namanya dari sisi maintenance buat ngebersihin dan lain-lain juga nggak terlalu sulit ya. Jadi nanti perhatiin juga ketika kalian mau bikin apa seating yang aneh-aneh gitu, perhatiin si lokasinya. Kalau misalnya lokasinya memang apa namanya di pinggir jalan, berarti konsepnya kan harus tertutup, jangan dibikin terbuka. Kan kemarin ada yang apa namanya beberapa yang pengen bikin kayak terbuka segala macam. Berarti nanti kan perhatiin dari sisi ceilingnya nggak usah yang terlalu apa rumit ya isinya. Kalau ini kan lumayan apa ya, ya pasti akan susah untuk bersihannya teman-temannya ya. Kalau di sering kayak gini, kalau kayak gini masih oke lah gitu sih buat yang apa namanya buat yang di area terbuka gitu. Dia nggak terlalu susah untuk dibersihkan. Jadi perhatiin juga apa areanya ya. Ini sebenarnya sih nggak harus halus. Ini kalau yang agak persiapan makanan iya, karena ini lebih ke kitchen ya. Jadi untuk langit-langit yang tekstur halus atau mulus itu baiknya untuk area yang buat persiapan makanan atau area dapur ya, area service segala macam, ini yang harus baiknya seperti ini supaya apa namanya menghindari apa ya debu, menghindari apa namanya kelembaban karena nggak nyerap air juga. Terus kemudian apa namanya biasanya juga buat kan di Indonesia laba-laba segala macam itu kan apa namanya pasti suka ada di ceiling ya gitu, jadi supaya nggak langsung kalau apa namanya nggak langsung di area tempat persiapan makannya. Terus ini nggak boleh kurang dari 2.400 masuk saluran tadi yang saya bilang dua setengah lah, 2,5 meter ya harus bersih. Terus kemudian saluran harus ditutup supaya nggak apa namanya nggak masuk debu. Terus dari itu tangga juga yang saya bilang, jadi dia minimal nggak langsung apa namanya, kalaupun dia apa namanya di plafon itu masih gampang lah dibersihinnya istilahnya ya, bukan yang apa ada celah-celah dan lain-lain. Jadi yang apa namanya baiknya apa nggak ada retakan atau terbuka, jadi supaya nggak ada kontaminasi makanan ketika pembuatan makanan ya. Jadi ini lebih ke kitchennya kan ya, jadi apa namanya bagian apa sih sambungannya juga kalau bisa di apa namanya ditutup ya, nggak apa namanya kalau gypsum atau apa tipek biasanya suka ada sambungan dan lain-lain. Terus langit-langit dropstick nggak diizinkan di kesehatan makanan karena lebih menyimpan debu ya. Jadi apa namanya yang bagian atasnya supaya nggak apa namanya, jadi kan dia mah lebih ke fungsi sebenarnya, nggak usah dianeh-anehin. Kalau buat kitchen lebih ke ceiling biasa aja yang penting. Nah ini sambungan dinding ke langit-langit harus disambungkan erat, jadi supaya nggak apa namanya nggak ada yang saya kemarin sempat bilang bagian bawahnya kalau bisa, yang bisa kan kalau misalnya di lantai biasa di sudut-sudutnya bakal ngumpul debu, kalaupun dibersihin ya masih ada apa biasanya partikel debu dan lain-lain, atau mungkin partikel makanan yang jatuh yang apa yang lama-lama numpuk istilahnya nanti. Makanya kemarin saya bilang alternatifnya kalau buat lantai kan bisa pakai apa kemarin saya lupa yang apa yang benar-benar nggak ada natnya ya. Nah kalau misalnya apa buat dinding juga kalau bisa pakai sealant ya, jadi supaya nggak ada celah atau apa namanya sambungan yang kelihatan, supaya nggak apa jatuh debu istilahnya kalau dari atap ya. Contohnya tinggal beli ya istilahnya beberapa brand yang udah nyiapin buat commercial kitchen itu biasanya juga nggak apa namanya ada jarak antara lantai sama si yang apa namanya si bagian bawahnya ya, jadi apa namanya supaya mudah pembersihan
kalaupun kalian bikin apa namanya dibersihkan juga. Nah kalau misalnya kalian bikin apa namanya yang seperti ini nih, ini kan contohnya kayak dia diangkat ya, jadi nggak langsung untuk ke lantai, supaya juga apa namanya supaya mudah dibersihin bagian lantainya, supaya nggak nyimpen makanannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat proyek apa namanya restoran yang memang bukan, misalnya kan kalau restoran yang saya sempat bilang, kalau restoran yang memang apa namanya franchise, terus begitu udah punya udah brandnya udah banyak gitu, biasanya mereka punya yang ngurusin kitchennya sendiri, karena mereka punya standar yang kebutuhan yang lain-lain. Biasanya kita nggak terlalu ngolah di bagian itu, udah ada kontraktor sendiri lah buat kitchen. Biasanya kita cuma ngolah bagian lantai dan apa namanya koordinasi sama yang bagian kitchen yang ngurusin desain kitchennya ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dapat proyek yang restoran kecil atau misalnya masih di diri sendiri, itu biasanya kan ngolah sampai kitchennya. Jangan lupa untuk apa? Untuk ngedesain apa namanya si kitchennya juga yang lebih ke higienitas ya, kalau misalnya kita ngomongin kitchen restoran mah gitu. Tipe plafon udah pada tahu pasti ada plafon gantung, plafon datar. Jadi apa namanya biasanya buat nyambungin kabel supaya clean, kelihatannya lebih bersih. Terus kemudian ada plafon tray, jadi cekungan. Jadi si plafon datarnya masuk ke atas. Apa namanya biasanya supaya lebih kelihatan tinggi ya, kan kata apa namanya kayak naikin sedikit. Ini apa namanya ada cekungannya 60 cm biasanya buat konstruksi. Jadi biasanya untuk efek tiga dimensi pada bagian atas ruang, dibanding yang tadi kan dia lebih clean ya. Kalau mau ada efek seperti kontrei atau plafon visi, ini apa namanya pakai grid, apa namanya ada kotak-kotaknya ya. Kalau apa namanya dulu mah belajar apa namanya sejarah desain kan apa beberapa ada yang apa dulu yang pakai kayu ya, yang dari zaman Yunani kalau kan ingat-ingat lagi. Jadi apa namanya ngikutin gayanya seperti itu, lebih gaya klasik. Sudah plafon miring ini biasanya tergantung apa namanya dari sisi atapnya juga ya kadang-kadang. Tapi kalau misalnya bentuk atap, tapi kalau misalnya kalian pengen bikin efek seperti ini, apa namanya mungkin harus dicek ke bagian atapnya ya gitu ya. Kalau misalnya atapnya ternyata mau diturunin kemiringannya segala macam, biasanya ini efek dari atap ya. Terus kemudian ini plafon balok, ini apa namanya ini juga sama ya, yang dari apa namanya dari kayu. Kalau misalnya apa namanya di miring ini, kalau kayu ini kan lebih mahal biasanya, buat lebih ke apa namanya kalau yang buat ceiling, kalau memang pengen ngeliatin apa namanya expose, tapi jangan dipakai buat di kitchen ya. Kalau buat di bagian area makan masih nggak apa-apa. Lebih ke bukanya contohnya, itu jangan lupa apa namanya. Jadi saya biasanya minta untuk ceiling plan sendiri. Jadi kan kalau di restoran kan lebih main ya, lebih main apa namanya, lebih main ke tekstur, lebih main ke ketinggian ceiling, misalnya ada yang diturunin, ada yang bahannya apa, itu biasanya saya minta si ceiling plan-nya sendiri sama titik lampu itu satu bagian. Tapi nanti kalau misalnya satunya lagi lebih ke apa namanya jalur saklar sama lampunya dipisahin aja supaya nggak terlalu apa namanya numpuk. Biasanya lebih enak juga buat kalian lihatnya ya, sama neranginnya titik lampu saklar segala macem itu jadi satu, sama si kabel tadi yang untuk ceiling apa desain ceilingnya disendiriin, supaya kalian juga nggak bingung ketika ngebikin desainnya ya. Karena nanti kan sebenarnya fungsinya kan sebenarnya kalau misalnya kalian bikin ceiling plan, bikin titik lampu, jalur saklar segala macam, jalur kabel segala macam, itu kan buat yang kontraktor yang ngebikin ya. Jadi kalau bisa yang memang ngebantu mereka buat lebih lebih ngerti desain kalian itu sih. Jadi jangan sampai desain yang kalian bikin yang itu cuma kalian ngerti gitu istilahnya. Ini contohnya plafon.
Udah dari saya ini yang buat materi ceiling plan nanti bisa dilihat tadi di apa namanya di LMS ya. Ada kita asistensi juga. Udah, terima kasih. Oke. Ada yang mau join nggak kelihatan. Oke, paling itu yang mau saya share buat materinya. Kita masuk ke ini aja ya, langsung ke asistensi. Jadi untuk yang besok apa namanya, yang besok onsite nggak apa-apa, hari ini nggak asistensi. Tapi kalau misalnya mau boleh ya. Nanti kan toh kita masih penyesuaian. Saya juga besok pas lagi onsite saya lihat-lihat juga waktunya cukup apa enggak untuk nambahin 2 yang harusnya hari ini ya. Nanti kalau nggak harus ada penyesuaian yang jadwal ya, istilahnya yang kemarin yang harusnya hari Rabu jadi hari Selasa. Dan saya minta tolong untuk tekan aja sama temennya. Kalau misalnya ternyata nggak cukup waktunya ya. Oke, paling ada yang mau tanyain nggak buat material ceiling? Kemarin lupa namanya apa ya, coba saya penasaran. Yang kemarin saya lihat materialnya. Bu, Ya. izin bertanya untuk yang ceiling itu kan di LMS tuh ada 3 ya Bu, ada listrik dan apa yang ceiling juga. Nah itu sama tuh dibuat dalam satu denah atau gimana? Soalnya kan nanti banyak ada kabel-kabel gitu ya. Kalau saya biasanya dipisahin Kakak supaya kan juga nggak bingung gambarinnya. Sama buat kayak gini, kan tadi saya bilang kalau misalnya ceiling itu nanti yang sebenarnya yang bakal ngerjain kan kontraktor ya istilahnya. Apa namanya? Jadi supaya mereka juga nggak kesulitan ketika melihat gambar. Jadi baiknya si jalur kabel itu dipisahin ya. Jadi biasanya kalau ceiling plan yang lebih ke desainnya aja, desain titik lampunya di mana, tapi nggak usah jalur kabel, jadi cuma ngasih tahu ini ada lampu ini di sini, ceilingnya seperti apa, terus biasanya sprinkler sama exhaust sprinkler itu masuk ke ceiling plan. Tapi yang jalur lampu, karena itu kan saya buat listrik ya, buat biasanya yang ngerjain juga lebih yang ahli yang listrik. Jadi biasanya kalau bisa dipisahin si titik lampunya lagi sama si jalur kabelnya. Jadi biasanya sih saya minta 2, satu yang lebih ke ceiling plan, jadi general visual lebih ke lampu, jenis lampunya, terus dari itu peletakan si exhaust atau misalnya kayak mau ngeletakin tadi smoke detector dan lain-lain itu di ceiling plan. Tapi yang satu lagi yang lebih ke listrik, karena dia kan sebenarnya yang ngerjain nanti beda ya gitu, yang ada hubungan sama listrik gitu istilahnya. Jadi yang hubungan sama listrik kayak jalur kabel tuh sendiri juga supaya gagasnya nggak bikin bingung gitu. Tapi yang ceiling yang lebih ke teknis ya istilahnya. Kalau yang ceiling plan visualnya juga tapi penempatan lampunya, fokusnya. Gitu ya Kak ya. Jadi nggak satu karena kalau nanti kalian bikin denah yang 150 itu akan padat banget gitu. Jadi saya biasanya minta 2 dipisahin supaya kalian juga nggak pusing gambarnya. Terima kasih. Oke. Saya cek dulu ya. Untuk apa sih bahannya kalian? Panel PVC sih bahannya itu. Coba.
mereknya itu lebih ke brand sih, tapi dia juga PVC WPC namanya bahannya, beda sama PVC ya. Nanti coba ada Instagramnya sih kalau kalian mau lihat-lihat buat jadi alternatif ini ya, karena dia apa Pak, kayak kayak bukan panel sih istilahnya, kayak batangan gitu. Jadi kalau kalian punya desain yang apa, kan suka pengennya bikin apa, bikin, coba cek ya kalau buat kalian alternatif aja sih ini. Saya kemarin baru baru lihat apa namanya jenis materialnya. Ya lumayan apa, kayaknya lumayan tahan api juga. Terus dia teksturnya nggak kayak kalau PVC kan agak mengkilap ya, dia tuh kada doff, jadi efeknya lebih, saya ngeliatnya lebih apa, lebih mahal bukan mahal apa sih, kan kalau kayak itu kayak plastik ya kalau PVC jadinya gitu. Sedangkan kalau dia tuh lebih apa, lebih bukan lebih bagus sih, lebih apa, lebih doff gitu si teksturnya. Dicoba boleh cek di ininya ya, di websitenya roma.co.id buat kalian alternatif ini sih apa namanya material juga, dia lebih ke WPC bukan PVC ya. Masih. Dia buat langit-langit ada beda, ada juga. Terus bisa buat wall panel juga, dan tekstur kayunya kayaknya lebih apa ya, lebih natural gitu dibanding yang PVC ya. Kan kalau PVC mah lebih mengkilap finishingnya. Dia juga bisa bikin buat yang plafon miring. Jadi apa namanya, coba deh nanti buat kalian apa, lihat-lihat, siapa tahu apa namanya, ini materialnya bisa ini. Terus dia gitu, dia bilangnya saya ramah lingkungan ya. Dan apa namanya, kalau sebenarnya kalau yang paling penting itu rayap, karena kan Indonesia mah karena tropis juga ya, rayap yang ini utama biasanya. Apa namanya, permasalahan utama tuh kayak buat material kayu, dikit supaya dapat kayu tapi nggak terlalu kayak palsu. Kan kalau PVC kada apa, ada kelihatan nggak apa, saya agak kurang melihatnya, agak kurang gitu apa namanya, karena finishingnya kata-kata apa, mengkilap ya gitu istilahnya. Jadi dia lebih dia tuh wood plastic composite, jadi makanya dia agak mendingan, nggak terlalu apa namanya, walaupun dia karena gabungan sama kayunya ya sebenarnya, digabungin si materialnya. Dia bisa buat lantai juga. Kan kalau PVC mah lebih ke apa, lebih ke plastik ya. Kalau lihat juga finishingnya mengkilap banget, jadi ini alternatif sih sebenarnya buat kalian juga kalau misalnya mau pakai plafon yang tahan rayap ya. Kalau selain PVC bisa pakai WPC ya. Itu paling dari saya sebelum paling kita masuk ke ini ya, langsung masuk ke asistensi aja. Yang hari ini asistensi boleh stay di room. Yang buat besok, kalau yang besok asistensi boleh live ya. Itu aja paling. Ada yang mau tanyain dulu nggak buat apa? Buat tugas atau segala macam. Pokoknya tugasnya nggak harus kalian submit. Yang penting secara desain udah final. Saya pengennya gitu supaya terus jalan, karena kalau nggak nanti kan apa namanya, jadi numpuk terus nggak, karena kan ini kita cuma tinggal berapa minggu lagi sih, 6 minggu ya, kan udah minggu kan tinggal 6 minggu lagi, kan masih ada ceiling plan belum tampak, potongan, terus udah gitu detail interior, terus furniture kan dari yang harusnya kan apa, ada 2 kan yang diminta, cuman yang satu kalian udah bikin di apa namanya, di kelas mebel ya, itu bisa diterapin di merancang juga. Jadi kalau bisa pengennya mebel sama merancang itu sejalan, jadi konsepnya sama supaya kalian apa namanya, istilahnya ngolah si mebelnya juga lebih apa ya, kan kalau misalnya cuma di merancang aja nggak banyak, nggak kan cuman 1 kali pertemuan untuk ngebahas mebel, kayaknya kurang. Kalau misalnya mebelnya di kalian apa namanya, kalian apa, olah di kelas mebel kan kayaknya bakal lebih baik ya gitu. Jadi satu lagi nanti mungkin apa di tambahan yang lain apa namanya, kita bahas ketika asistensi, apa yang baiknya di desain lain yang mebel, yang di kelas mebel satu lagi yang nanti dari kelas merancang,
Terus yang terakhir kan lebih ke perspektif, terus udah gitu skema material, terus apa namanya portofolio biasanya. Nanti biasanya kalau kalian tugas akhir juga diminta ya, saya makanya kan juga bikin portofolio proyek, lebih ke portofolio proyek ya, bukan portofolio keseluruhan ya. Jadi lebih ke proyeknya kalian yang mau kalian bikin. Terus kemudian juga ada animasi kan yang harus kalian liatin, itu kan tinggal waktu nggak minggu lagi kalau bisa. Dan udah fix, lanjut ke desain selanjutnya, ceiling plan dan lain-lain. Itu ya. Ya paling saya buka sesi asistensi ya. Siapa yang jadwal yang apa yang ini boleh live ya. Makasih ya udah hadir hari ini. Kita ketemu Terima besok. kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Giliran Ibu, saya mau update, Bu. Sak boleh kali. Maaf, saya mau share screen tapi ada kendala. Sebenarnya yang kemarin itu disuruh tugas 5 itu sebenarnya udah selesai, Bu. Yang final itu udah selesai semua dan udah selesai diasistensiin. Cuman mau disubmit tapi kayaknya email Telkomnya lagi bermasalah atau Oh, gimana? tadi saya kan juga bilang tadi bentar. Ya yang si email Telkomnya atau si apa LMS ya? Submit di LMS atau di Google Drive? Di Google Drive-nya. Google Drive Telkom. Soalnya Google Drive Telkom sekarang nggak unlimited lagi, jadi Oh, maksimal gitu. 2,4 giga doang. Tapi dikit banget 2,4. Kurang tahu Bu. Kalau teman saya cuma dapat 5 giga malah. 5 giga ya. Tapi kalau misalnya share-nya ke saya gitu kan bisa ya? Barusan saya coba nggak bisa. Coba nggak Bu. bisa ya? Akhirnya saya terpaksa pakai email non Telkom baru bisa diupload. Iya biasanya apa namanya? Untuk storage sih penasaran. Drive 5,8 itu juga cuma pakai 5,8. Tapi ini cloud kok harusnya bisa ya? Coba. Tapi cobain nggak bisa ya? Karena kan kalau misalnya kalian submitnya ke yang saya kan berarti kan masuknya ke Telkom ya, bukan yang kalian ya? Nggak sih? Nggak bisa ya? Tapi kendala ke yang ini lain nggak? Misalnya pengumpulan yang tugas lain yang juga ke apa namanya? Ke Google Drive sama ya? Kemarin coba ngumpulin ke mata kuliah lain yang pakai Google Class juga nggak bisa, Bu. Oh iya ya berarti sebenarnya mungkin belum panjang kali. Masih ini nggak mungkin sih, nggak tahu sih. Ya udah, jadi saya liatin. Oh iya, ada namanya doang sih foldernya, tapi nggak ada isinya ya, karena nggak bisa upload ya. Oke. Jadi submitnya cuman tulisan linknya ya. Terus apa namanya kalau link di LMS nih saya coba saya share ya, supaya ini juga buat kalian. Masukin ya.
Ini misalnya ini yang punya Terin ya, Terin izin share yang punya Terin ya. Apa namanya? Kalau kalian Siap, Bu. lihatnya kayak gini, saya tuh nggak bisa ngeklik. Jadi kalau bisa memang kalau misalnya share drive gini, dia kan apa namanya jadinya PDF ya. Jadi nggak ada linknya, hyperlinknya di sini nggak ada, dan nggak ada menu untuk copy paste. Jadi agak susah. Jadi kalau bisa nanti kalian bisa komen nggak sih kalau di ini? Yang di apa menu kalian ada kayak gini nggak? Kalau di saya kan ada feedback komen nih. Oh, bentar Bu, coba kalian lihat. Terus saya tuh sempat juga kemarin apa namanya di mata kuliah Tekom gitu kalau nggak salah, saya tuh udah komenin gambar-gambarnya, udah kasih tahu ke apa namanya ke mahasiswa gitu ya, saya apa yang harus diperbaikin apa segala macam. Cuman masalahnya katanya mereka nggak dapet. Saya coba komen nanti, pengen lihat ya di ininya apakah masuk apa enggak. Pada nggak ada. Oh iya, bisa Bu. Saya coba yang second ya. Kalau saya submit dia tuh ada nggak sih? Nggak ada. Nah ini kan saya bisa save changes misalnya. Ada nggak di apa komen saya di tagin saya di notifikasi nggak? Karena ini pada nggak tahu gitu kalau udah dikasih tahu apa ada input masukan gitu nggak muncul katanya gitu. Misalnya Saya baru komen Bu. Heeh. Bu baru komen di LMS tapi. Coba ya saya lihat. Harusnya ada history komen. Oh, dia harus diklik ya. Nggak kelihatan langsung. Iya Bu. Oh. Kalau saya bisa di copy paste. Tapi yang komen saya yang saya tulis tes muncul nggak di Instagram? Enggak Bu. Bukan, berarti benar saya percuma ya sama ini apa namanya ngomenin di sini. Kalau di ininya kelihatan kan ya. Kalau misalnya kan saya sempat juga pernah bikin kayak komen misalnya nih saya komen di apa? Oh kalau itu biasanya pakai third application Bu, kayak Adobe Reader atau PDF. Jadi kalau di sininya mah nggak di LMS kalian nggak update nggak kelihatan ya? Kalau saya komen gitu, kan aneh juga percuma ya. Kan aplikasinya bisa begitu. Coba Terin itu apa? Oh enggak Kan belum. kalau di Google Classroom mah kita pakai apa Adobe kelihatan apa komennya kita kelihatan kan ya. Nah ini saya tuh anak-anak pada bilang gitu Bu, apa namanya nggak ada input apa-apa dari Ibu. Udah saya udah kasih feedback komen. Di kalian nggak muncul ya? Di kalian nggak muncul ini? Enggak muncul Bu. Pantesan. Saya bilang apa yang harus diperbaikin segala macam katanya nggak ada gitu. Tapi Beneran ya nggak ada ya? kalau di komputer saya teh Bu, pas diklik linknya langsung ini Bu, langsung ke direct ke Google Di Drive. saya nggak bisa cobain pakai Safari, pakai Google Chrome juga maksudnya sama gitu kan, biasanya kan efek ya kalau Safari kan suka kadang-kadang nggak apa kurang inilah gitu istilahnya. Saya cobain di Google Chrome juga nggak bisa, jadi kalau apa namanya nggak tahu nih kalau dosen yang lain pada bisa langsung lihat nggak, kan kadang-kadang juga pada submit apa linknya aja tuh saya kesulitan untuk copy paste, nggak bisa di copy paste segala macam gitu. Jadi apa kalau bisa di komennya aja, kalau ini kan mesti copy paste nih. Tadi pas Terin apa komen itu, Terin ngambil dari Google dari PDF, jadi malah sebaliknya saya nggak bisa nge-select Bu. Soalnya kalau saya tekan langsung direct langsung Google Drive ya. Kebalikannya. Saya nggak bisa justru mati. Diklik di kanan juga nggak bisa, nggak ada efek kan kalau diklik harusnya langsung ke drive langsung link ke drive-nya ya. Enggak. Terus kalau saya misalnya saya bikin kemarin tuh saya sempat bikin apa ya tulisan gitu. Oke, ini bentar ya. Muncul nggak sih di kalian? Kayak gini kan gambar ya bentar. Kalau saya komenin gini ada ditanya muncul nggak? Sukses dulu ya. Ini jadi percobaan. Terus ternyata selama ini saya pikir kalian apa namanya si mahasiswa tuh dapat, cuman ternyata enggak. Jadi udah di save change ya? Saya lagi mau save dulu. Oke. Muncul nggak di tagin? Di refresh dulu berarti ya Bu. Si feedback komen segala macam muncul nggak? Si saya bikin
sticky notes sama itunya muncul nggak ditarik? Kosong Bu. Kosong ya? Jelek banget ya berarti ya. Jadi selama ini saya tuh komen-komen di ini percuma ya. Kosong Bu, nggak ada apa-apa pas saya download. Udah dilihat ulang nggak? Bu, ada Bu. Muncul. Ketemu Bu. Di mananya? Coba bentar. Coba kalau ngatakin coba share ini biar saya nanti bisa nerangin ke Ada ya Bu? Ada. Bentar Bu, saya ganti ke Google Chrome dulu soalnya ini apa saya nggak bisa share screen. Oh jadi apa beda file Bu? Apa? Jadi di bawahnya lagi Bu. Jadi di paling bawah saya baru ngeh barusan sih. Soalnya kan tampilan yang buat dosen sama mahasiswa beda kan ya? Beda jadi Bu. Agak bikin bingung. Jadi kayak saya nerangin di bagian kanannya nggak ada gitu. Ini nggak ada buat apa namanya? Emang agak tersembunyi sih Bu. Soalnya harus ke bawah banget sampai N ini sampai. Ya. Bentar Bu. Coba. Halo tes. Sebentar. Suaranya nggak ada ya? Bentar Bu, ada masalah suara. Nggak asistensi di sini asistensi ya. Nggak makan hari ini. Ini Bu, suara saya masuk. Udah. Jadi ke bawah sini Bu yang ada tulisan feedback. Nah ini baru keluar. Jadi harus dibuka lagi ya. Beda ini ya. Nah ini baru keluar ini kan. Jadi kalau yang apa namanya? Ini. Index of comment ini yang tadi saya nulis tes ada? Nggak ada ya? Yang ini. Yang tes nggak ada ya? Ini kan nggak guys. Terus yang ini kan lebih ke ininya aja yang dari yang bagian ini ada kanan. sih. Yang komen saya tes tadi nggak ada ya? Coba back. Boleh nggak? Tes. Ini yang feedback comment Itu ada. Oh di situ ya. Berarti harusnya ada dong ya? Karena mungkin apa? Nggak buka pada nggak ke bawah ya? Iya, ini ke bawah banget sampai ke kontak asli. Karena tampilan pertama kali buka mah yang atasnya aja ya, yang kayak submit itu ya. Iya, biasanya kan anak-anak ngeliatnya sampai file submission aja. Oh, udah di-upload nih, berarti aman nih. Iya. Oke. Karena beda tampilan, kalau saya kan langsung ada PDF-nya keluar gambarnya. Kan nggak bisa ngeliat langsung PDF-nya gede gitu ya. Coba yang tadi yang di bawah attachment tadi kayak attachment gitu ya. Ini ya di bawah gitu. Kalaupun dibuka yang file yang submit-nya nggak berubah ya? Nah kalau saya tekan file submitnya nggak berubah Bu, dia tetap seperti yang saya. Aja ya. Jadi kalau nggak ada komen dan lain-lain. Tapi kalau yang feedback baru harus ngasih tahu ke anaknya yang diklik adalah yang kemana itu karena mungkin pada ngeklik yang bagian submitnya aja. Iya. Tadi saya juga 2 kali ngecek klik yang ini. Oke, thank you ya. Kalau gitu saya sekalian aja Bu. Tadi siapa Galuh dulu ya? Galuh duluan ya. Udah nanti duluan. Cuman mau laporan itu aja sih Bu, udah finish yang final itu sama sekarang lagi mau progress SketchUp lagi, cuman mau present SketchUp-nya nggak bisa dibuka-buka lagi. Ya udah. Paling nanti nggak apa. Kemarin Galuh mah ceiling plan juga udah kan ya? Ceiling plan baru mau ini. Kemarin lagi benerin bukannya floor plan ya? Iya, kemarin floor plan. Iya. Lupa saya. Terima kasih Bu, gitu aja. Paling nanti ceiling plan-nya kalau kan kita ngejar waktu nih. Kalau bisa kan waktunya cuman hari ini ya. Di PDF-in aja kalau ya. Kirim ke saya by WA ya, minimal saya ngelihat kelas. Ya, siap Bu. Sok Terin. Bu izin bertanya. Untuk kan tadi di G-Drive nggak bisa ya Bu. Jadi nggak usah diupload di situ ya Bu. Nggak apa, nanti aja kan sebenarnya kan gini. Final, saya tadi sempat ngomong juga final tuh lebih ke desainnya dulu deh supaya kalian juga nggak bolak-balik balik lagi ke layout lagi supaya bisa maju sebenarnya supaya itu final kan pengetahuan yang udah harus selesaiin sampai minggu ini lebih ke site plan, lebih ke layout, terus layout presentasi sama satu lagi tuh kan presentasi sama floor plan ya gitu itu minimal udah harus beres, sudah harus fix
udah bisa lanjut ke ceiling plan sama ngasih tahu juga keterangan apa ukuran dan lain-lain sih, skalanya sih sebenarnya apa. Jadi kalau misalnya yang penting udah beres, nggak bisa disubmit dulu. Nanti kalau misalnya udah bener boleh ya. Kalau nggak kayak tadi kayak Terin juga boleh caranya dengan apa namanya disubmit di drive. Karena kan di drive-nya saya ternyata nggak bisa ya. Gitu. Apa kalian bikin drive sendiri? Nanti saya bisa lihat kayak kasih linknya aja ya kak. Ya kalau misalnya emang udah pengen lihat. Nah. Berarti Dara kirimnya nanti linknya ke ibu aja. Soalnya yang kemarin pakai link yang G Drive Telkom. Oh iya. Baik Bu, terima kasih. Bentar satu lagi Bu. Layar saya udah muncul Bu. Udah. Oke. Jadi ini denah black and white dari apa? Dari denahnya ya. Kan ya. karena belum saya komenin ya denahnya. Belum saya lihat semuanya kan ya. Belum. Nah, coba lihat dari pintu masuk dulu. Terin. Jadi dari pintu masuknya ada pintu masuknya. Terus kan langsung berarti apa namanya langsung ke tempat milih makanan ya? Iya, sebenarnya saya pengen nambahin itu Bu, nambahin apa kayak meja resepsionis. Tapi masih saya pikir-pikir lagi Bu. Tapi fungsinya lebih buat apa ya? Kalau mau sih lebih ini sih lebih apa namanya kan gini, restorannya kan apa? Apalagi kalau misalnya restoran kan lebih apa ya? Penuh ketika jam-jam tertentu ya, apalagi kalau misalnya makan siang atau makan malam gitu istilahnya. Biasanya kan juga kapasitasnya nggak memenuhi. Paling dibanding ya sebenarnya reception sih sama aja. Reception kan sama tempat buat apa namanya biasanya kalau yang pada apa namanya mau masuk terus udah gitu kan ceritanya berapa orang gitu kan istilahnya. Nah kayak gitu-gitu paling nggak apa-apa sih. Baiknya sih tetap ada karena kan restoran itu bukan kafe ya. Kalau kafe kan emang nggak perlu sebenarnya. Apa namanya nggak terlalu perlu harus tanya berapa orang karena lebih memang kalau kafe itu kita nggak bisa samain jam makan apa orangnya makan selesainya tuh nggak bisa kita prediksi karena kan kafe itu lebih buat santai, lebih buat biasanya juga apa namanya lebih buat duduk-duduk terus sambil ngopi. Jadi orang bisa spend time 2 jam 3 jam kita nggak bisa prediksi orangnya mau selesai jam berapa gitu. Beda sama makan siang. Kalau makan siang kan orang cuma makan siang udah gitu selesai ya karena tempatnya juga bukan tempat buat duduk lama. Jadi biasanya ada prediksi lah. Biasanya orang selesai makan 45 menit sama serving segala macam 1 jam 45 menit sampai 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Jadi orang apa sih waiters itu bisa prediksi bisa ada kursi apa berapa orang gitu misalnya dikasih tahu kan sebenarnya kan itu ya bedanya sama kafe. Jadi emang baiknya sih pakai apa namanya yang buat bagian reception buat apa nerimain berapa orang sama kalau misalnya memang penuh harus waiting list segala macam sih. Iya, Terin pengen itu juga karena kebetulan kan Terin ini Bu apa nggak ada buat COVID gitu Bu. Jadi ya sekalian berfungsi sebagai mungkin yang waiternya itu sebagai pengecek suhu gitu. Biar penjagaan depannya. Terus apa? Berarti masuk ke dalam, terus pesan makanan. Ini kataloginya ngambil sendiri ya? Ini apa nih? Yang mana tuh Bu? Ini yang bagian kanan apa? Yang ini? Ini area palung Bu. Ini apa nih? Apakah ngambil sendiri? Apa kayak misalnya piring gitu-gitunya? Atau diambilin? Oh, ya jadi ngambil sendiri di sini Bu. Ini si sendok garpu gitu. Ya, di sendok garpu. Mereka ngambil sendiri ya berarti ya? Bukan diambilin porsinya ya? Bukan, ini ada sendok garpu. Jadi sebenarnya saya salahnya ini Bu, ini harusnya majuan dikit karena harusnya di sini ada meja kasir Bu, tapi meja belum saya belum ya. Gitu. Berarti kan setelah dicek terus apa namanya mereka ngambil terus bayar langsung ya? Ya baru boleh duduk gitu, baru duduk. Terus berarti bawa sendiri ya? Kalau minuman pesan ketika di kasir ya berarti karena kan beda nggak di sini. Ketika di kasir, jadi di sini ada drink serve areanya di sini, jadi ntar dikasih gitu, ada pelayannya. Ini ada kayak lubang gitu Bu. Berarti dia kalau dia mau nganterin minuman mas keluar dari sini ke sini. Saya ini pintu yang misahin antara si kitchen sama ini ya ruang makan ya?
Ya, jadi saya sengaja bikin 2 area gini, Bu. Dan karena kebetulan ada VIP area, jadi kan harusnya sebelah sini ya. Jadi pintunya saya pindahin ke belakang dikit gitu. Oke. Karena kebetulan ada VIP area yang menurut saya yang tadinya awalnya saya pengen taruh pintu di sini, jadi nggak etis gitu, Bu. Soalnya kan kalau VIP kan harusnya diistimewakan gitu ya. Tapi justru nggak enak, pintunya malah di belakang, deket sama ini lagi ke kitchen. Jadi saya Jadi lebih gini, Bu. secara estetis nggak enak. Saya kan justru kalau di belakang gini lebih kayak apa ya? Karena kan dia sebelahan sama pintu ini ya, pintu area. Sebenarnya saya area VIP Kalau mau pintunya sebelah sini nggak bisa, sebelah kiri yang di mana tuh? yang di kiri. Jadi bukan di kanan, ini kan di kanan nih. Pengen pindahin ke kiri. Jadi nggak terlalu dekat sama pintu dapur ini. Di sini ya, Bu? Nggak apa di dalam. Tapi yang gimana sih nunjukinnya di sini? Yang ini tadi nih yang apa, ada kode nggak sih di sini? Nggak ada kode lagi. Kan ini tadi sebelah kanan ya. Yang dinding yang sama nih panjang nih. Nah, tapi sebelah sininya. Itu kayaknya lebih mending nggak terlalu dekat ke pintu sini karena ini kan juga alur keluar masuk ya. Maksudnya akan tabrakan siapa namanya si sirkulasinya sama si pintu yang ke ini. Pindahin aja ke sini. Sebenarnya sih saya mikirnya gini, Bu. Kebetulan juga tadi tuh mikirnya lama banget. Soalnya saya takutnya ini kalau misalnya area Palung lagi minta stok makanan yang dari VIP ini ketabrak gitu. Jadi saya pengen ini jalur masuk aja, ini jalur keluar gitu. Jadi kalau misalnya ada pegawai pengen masuk saya lewat sini, tapi kalau mau keluar dari sini gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari area dapur udah selesai masak atau pengen ngestok gitu, dia keluar dari sini, Bu. Sehingga nggak nabrak VIP yang lagi pengen masuk itu, makanya saya pindahin ke sini gitu awalnya. Tapi justru nggak enak karena itu pintu sama pintu ya. Misalnya kalau deketan. Oke, bentar dipindahin ke sini. Ya apa, pasti ada efeknya lah gitu. Iya sih, saya mikirnya tuh waktu awal ngedesain tuh bikin lorongnya itu kayak dibagusin gitu, Bu. Lorongnya kayak penuh apa gitu, kayak dibikin parang. Kalau itu apa namanya, apakah harus nggak dibuat pintu yang ke area dapur? Kan sebenarnya harus nggak satu area aja nggak ini? Sebenarnya sih menurut saya sih nggak terlalu perlu ya, Bu, yang ini. Tapi saya mikirnya gini, karena ini VIP mungkin kalau ada pelayanan khusus atau mau panggil harus cepet kan bisa aja gitu. Jadi biar cepet aja gitu. Juga itu justru apa namanya gini, VIP mah nggak akan laginya ke dapur lah, pasti ke depan. Maksudnya misalnya ini lo pengen minta infokus gitu. Sebenarnya saya bukan area VIP, Bu. Sebenarnya area VIP garis miring area meeting gitu. Makanya saya mikir kalau misalnya dimasukin ke dalam gini kan pertama mungkin suaranya lebih tereduksi ya karena tempat pintu masuknya di sini gitu. Kalau misalnya di sini kan otomatis pas buka pintu langsung suaranya, polusi suaranya kan lebih masuk gitu. Karena kan pertama ini bukan dinding gitu, itu pintu gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi itu bisa jadi apa namanya, pertimbangan ya. Cuman masalahnya pintu sama pintu itu yang saya nggak mungkin dimajuin majuin ya, aja mungkin gitu. Ya kalau mau apa namanya dibikin bukaan tengah mungkin pintunya jadi lebih eksklusif. Berarti di sini di sini apa double door gitu istilahnya, nggak cuma satu pintu. Ya siap. Istilahnya kalau mau. Saya kebetulan udah siapin di sini ada meja infokus juga. Jadi pengennya gitu sih. Selain pengen rasa eksklusif, pengen apa namanya si sirkulasi mah lebih ke orang masuk aja, bukan bawa makanan ya. Kalau dari sini mah ya, jadi nggak akan ngeganggu apa namanya si aktif. Kalau misalnya kan kayak misalnya ada yang bawa makanan keluar dari area dapur gitu kan, nggak kan ya dari sini mah ya. Berarti aman ya, Bu? Aman harusnya. Terus sekarang yang kemarin itu kan sempat asistensi, jadi untuk staff itu butuh akses sendiri ya. Jadi saya bikin di ini yang di bagian samping. Nah, yang bagian luarnya kayak gimana? Maksudnya dia hubungan sama site-nya apa?
Anak-anak Oh, berakses pasti ada hubungan sama site. perlu. Oh, maksudnya di sebelah sini tuh Sebelah apa sininya gitu? apa? Oh, ini parkiran bu. Kira Jadi jadi nggak? ini saya ngambil di McD apa namanya McD Buah Batu. Mm-mm. Jadi kan McD Buah Batu kan lokasi setnya tuh dia dari jalan ini sampai ke fasadnya McD itu kan isinya parkiran. Jadi saya pengen ngikutin aja sih. Si pintunya berarti di sini ya, yang samping sini ya, Ya di pintu yang sini. tambahan di situ. Ya di sini sekitar Jelas sini. ya. Itu Coba lihat ini masih asal-asal sih belum akurat. apa lihat lagi. Jadi intinya Oh, teh ini jadi bentar. di sebelah itu benar-benar parkiran kosong jadi aman Oke, bu buat aman ya, nggak masalah ya dari sisi pas-pas. dan di sini juga ada jalan juga sih bu, nanti ada jalan fungsinya Khusus buat staff apa ya, karena ya buat staff samping. only aja sih. Jadi di sini mungkin nanti ada parkiran motor dan di sini juga apa ada ini juga apa area buat loading barang juga gitu, tapi ini kurang dipakai karena ini aja sih bu, misalnya kan kalau kita antisipasi gini bu, misalkan kalau di restoran Padang kan nggak selalu masak di restoran, kadang-kadang tuh ada yang masak di rumah karena kebetulan kan masakan Minang kan itu ya kalau misal bikin Kalau yang setahu saya Padang itu dia lebih diangetin, jadi mereka udah punya stok masak tuh pagi-pagi semuanya. Jadi ketika jam makan siang tuh mereka udah nggak masak sebenarnya. saya mikirin tuh agak lama gitu mikirin. Kadang-kadang tuh restoran Padang itu dia masaknya di rumah bu, nggak terlalu banyak masak di itu karena pakai kayu bakar gitu kan bu. Dan bisa cuma diangetin kalau di restorannya ya. Di restoran jadi diangetin kan. Tapi saya pengennya itu kalau bisa seandainya antisipasi ada booming atau lagi suasana kayak puasa, kan otomatis kan buka puasa kan otomatis satu pintu aja mungkin bakal ribet gitu, kasihan juga kan yang lagi loading makanan kan. Jadi saya bikin dua gini bu, jadi bikin dua seandainya lagi antisipasi pengunjung yang datang terlalu rame gitu atau pemesanan terlalu rame. Berarti loading utama mah yang belakang ya? Ya enggak, loading utama tetap di sini. Loading utama yang depan? Tetap di sini. Tapi kalau misalnya ini ya antisipasi aja karena ya apa? Coba berarti lihat dulu sirkulasi dari loading depan ke loading tempat depan makan. ini langsung ke storage area, langsung ke dapur. Ya, nah, jadi pengennya dari depan dapur, gitu. Okay. Storage terus langsung ke dapur gitu. Jadi dari depan sih utamanya. Kalau yang dari belakang ini terlalu jauh ya, terlalu jauh, tapi buat loading sama karyawan masuk sama pintunya. Ya, kalau kebetulan yang ini sama, makanya saya bikin dua pintu. Dua pintu ya, dua pintu. Karyawan, oke. Jadi kalau misalnya juga maksudnya, saya dari sisi apa namanya kan dapur misalnya dari luar tertutup ada dua pintu ya, jadi dia aman dengan binatang masuk. Terus udah gitu coba lihat ke minuman di sini, terus di minuman sini juga teh dia bolong gitu bu, kayak apa? Jadi sebenarnya tinggal ngasihin aja ya. Ya, jadi nggak perlu keluar gitu. Masuk ya. Nggak perlu keluar gitu. Berarti ini yang paling utama adalah ketika udah selesai makan ada piring kotor sama ini yang harus dibawa. Berarti dia sirkulasinya kan sebenarnya kalau nyiapin makan mah udah dari awal ya, ketika mau buka udah disiapin di palung. Mereka nggak banyak keluar masuk, kecuali kalau memang habis harus nambahin sedikit gitu kan istilahnya, nggak langsung banyak biasanya pun. Buat refillnya yang paling utama berarti lebih ke sirkulasi buat si piring kotor sama gelas kotor ya, biasanya buat cucian. Nah, jadi, setelah itu dia dibawa gimana, sok Terin cerita jadi alurnya. Saya mikir juga tuh kalau misalnya itu kan, pokoknya saya mikir restoran tuh lagi padat-padatnya, dia lagi kios-kiosnya kan. Makanya saya bikin dua pintu bu, yang satu ini khusus masuk ke area private, yang ini satu ini khusus untuk keluar private gitu. Jadi saya pengen. Jadi sebenarnya yang ini lebih ke piring kotor lewat pintu yang belakang ya? Iya. Bisa sebaliknya juga sih bu. Ini sih kalau misalnya kalau lagi ada ini saya juga bingung sih.
kayaknya emang harus dimajuin sih. Jadi baru kepikiran sih. Nah, paling itu ya. Heeh. Tapi Jadi nggak apa saya, kan lewat situ. Nah. Apa namanya? eh, saya nggak pengen ini aja sih Bu, nggak pengen apa namanya ada yang tersendat atau tabrakan gitu. Soalnya kan kalau bawa piring kotor itu pasti pakai troli ya. Mm-mm. Banyak kan langsung sekalian. Ya, Te- langsung dari situ masuk ke tempat area cuci di mana? Air cuci saya harusnya di sini ya Bu, drink server area juga sih. Soalnya untuk drink server area nih harusnya dia ada 2 tempat gitu. Karena kebetulan lumayan besar untuk untuk buat menyajikan minuman aja, jadi pengennya di sini buat nyuci juga gitu. Soalnya kan apa namanya? Jadi Di untuk gelas sama kan kalau makanan Padang itu minyak ya. Oh, Kalau saya iya. saranin sih dipisahin, kan karena emang pisah aja yang buat si minuman sama makanan, karena efek minyaknya itu loh, kan dia lebih berminyak banget, santan dan minyak ya, istilahnya lebih berminyak. Lebih santan tuh lebih lengket istilahnya ya. Ya. Jadi lebih susah ngebersihin. Jadi kalau saya saranin sih pisahin aja. Terus kalau bisa kemarin saya sempat share-nya lebih ke ini kan persiapan makanan, berarti kan dia ketika mau nyuci harus ke samping ya. Kalau bisa deketin ke pintu urutan ininya kan pertama kan preparation, terus udah gitu cooking terus udah gitu serving ya istilahnya. Iya. Nah terakhir ini yang lebih ke cuci, jangan tengah-tengah karena nanti antara yang mau serving sama yang yang mau ngeberesin jadi tabrakan ya. Oh, apa nanti ini dibagi 2 Bu? Bebas sih sebenarnya. Jadi kalau bisa gini kan efektivitas si saluran air segala macam biasanya kan juga nggak mau repot ya yang namanya istilahnya kalau kamu harus bikin 2 waste basin gitu istilahnya, buat area buat cuci doang itu kan juga mubazir sebenarnya. Sebenarnya sih itu doang sih, karena nggak apa sih sebenarnya, cuma digeser aja sih kan, digeser ke samping si bagian ininya. Jadi istilahnya dekat pintu si tempat cucinya. Ini mah lebih ke ini sih, lebih ke yang kemarin saya sempat share juga. Saya perhatiin. Oh iya. Yang ini yang dapur utama, dapur gedenya, yang buat nyuci kan, nyuci piring segala macam, panci kan sebenarnya itu satu area ya gitu istilahnya. Nah preparation sebelah bawah, terus cooking, terus udah gitu serving gitu istilahnya. Nanti dari situ baru nyajiin kan istilahnya kayak gitu. Terus coba diatur aja sama parentnya. Sebenarnya sih kita nggak terlalu banyak itu ya, yang saya sempat bilang kalau nanti udah restoran yang franchise yang itu biasanya udah ada yang ngurusin. Cuman kan kalau kita dapat dapat restoran yang sendiri, misalnya kayak dia brand sendiri, kita harus rancang dapurnya juga, minimal ngerti lah urutannya tadi yang saya bilang, yang pertama preparation, terus udah gitu cooking, tadi mungkin dipisahin antara si kan kalau ini mah lebih ke dapur lebih ke panas ya, hot kitchen ya gitu istilahnya. Terus udah gitu serving, area servingnya di mana, terus ini buat nyuci daerah mana. Nah kalau kayak gini kan jadi sebenarnya habis masak terus di serving di sini, nyuci di sini, tapi sebelah kirinya kepake buat apa nih, yang 14 apa nih? 14 teh jadi sebenarnya sih gini Bu, adalah kan karena kebetulan yang dekat dengan storage area, jadi preparationnya di sebelah sini. Preparation itu sampai motong-motong, terus nanti masak sebelah sini kan. Masak nanti di sini tuh di sini tempat penyajian buat diangkutnya ke staff itu, terus di sini tempat nyuci sementara aja buat buat wajannya gitu. Jadi ini bukan maksudnya tuh ya, ini bukan tempat cuci piring sih Bu, ini lebih kayak tempat bersihin wajan gitu Bu. Soalnya kan kalau kopi kan harus cepet gitu biasanya kan. Tapi kan nggak masak di situ kan, cuma ngangetin. Iya juga sih Bu, tapi kan kayak ada masakan yang kayak. Kalau saya coba diputar-putarin, misalnya yang bagian nyucinya di bagian nomor 14 nih. Nyuci sebelah sini ya. Terus servingnya yang di sini di nomor yang dekat 12. Oh, oke.
Jadi preparation-nya di ujung, walaupun storage-nya di sini tapi ya ntar. Iya, storage-nya di sini. Storage-nya di sini. Jadi kayak orang langsung gitu. Oh, kalau ya jadi deket-deketan gitu. Bentar. Kalau misalnya storage-nya di sini, masak. Sebenarnya sih bisa aja Bu, kayak saya bolongin gitu. Jangan higienitas biasanya. Apa namanya, si higienitas juga kan sebenarnya kan storage itu kan misalnya bahan makanan yang belum diolah ya. Yeah. Ketika kecampur sama yang kena panas segala macam biasanya agak apa ya? Oh iya. Storage kering, kalau ini kan ada storage juga kan, nggak cuma yang storage basah kan misalnya ya. Gimana Bu? Storage-nya kan juga storage kering kayak misalnya apa namanya tempat nyimpan buat apa bumbu segala macam yang kering misalnya ada kan kalau apa namanya kadang jadi kayaknya sih jangan dibikin bukaan apa pintu aja. Cuman ini mungkin nanti alurnya aja coba petakan ya, dicek lagi ya. Supaya enak apa namanya tempat cuci piring, karena cuci piring nggak apa di dapur jangan dipisahin dan jangan satuin sama yang tempat minuman karena kan dia lebih oily ya, lebih minyak tadi kan saya bilang ya. Coba kalau mau dipindahin ke sini tempat nyucinya mungkin tempat nyucinya di dekat pintu aja kan, dekat yang storage nggak apa preparation yang di daerah apa namanya yang sang ada stove ini ada kompor, nah situ preparation saja kan nggak apa kan cuci biasanya kan begini, kalaupun sayuran saya cuci dulu baru di preparation kan, baru dipotong-potong gitu misalnya kayak gitulah. Jadi si ininya aja ininya pindahin ke sini, si sinknya pindahin ke angka 12 yang apa yang ada angka 12. Berarti tukar ini aja. Itu doang. Oke. Bisa sih. Tuker. Yang kita lihat si apa kursi-kursinya. Bentar. Ngebahas kitchen aja lama nih. Catat dulu. Takut lupa. Nah, terus ini ya. Kursi meja makan. Coba lihat tempat makan. Udah dihitung belum efektivitasnya? Kan harusnya berapa dari luasan segini jumlah kursinya? Soalnya ini saya lihat masih agak jarang. Ya nggak sih? Iya, agak aja. Populasinya kegedean. Saya mikirnya gini Bu, awalnya tuh saya pengen rapet-rapetin, tapi pas ternyata saya coba di SketchUp ternyata rapet banget gitu, makanya sampai saya bikin miring gini gitu. Skalanya benar SketchUp ukurannya? Skalanya benar, ini sama kok 1:100 ini. Jadi biasanya apa sih kursi sama mejanya gitu nggak? Udah benar kita ya? Kalau di sini kayaknya sih agak luas nih, ini jaraknya berapa antara si ini sama kursi? Kayaknya agak luas deh. Pokoknya gini, Tekin hitung dulu sama Tekin nih harusnya jumlah berapa dari luasan sekian yang diperuntukkan buat tempat makan. Kitchen nggak usah masuk ya. Yang buat luasannya dihitung nih berapa yang buat area makan. Coba dihitung berapa sih harusnya minimal tercapai 60% aja gitu. Supaya istilahnya dari sisi efektivitas juga kita tahu gitu sebenarnya dia udah cukup apa enggak. Kalau misalnya gini, harusnya kapasitasnya bisa nyampe untuk luasan segini, kapasitas orang duduk itu harusnya 80, misalnya 85 kursi gitu misalnya ya. Tapi Tekin cuma bikin ternyata cuma buat 40 kursi kan masih cuma 50%-nya ya. Kalau bisa tambahin gitu, coba dihitung aja. Tekin ya. Ditambahin ya. Kalau misalnya dihitung dulu tapi ya dari luasan sama jumlah kursi yang seharusnya kan kursi ada sirkulasi si kursi berapa sih harusnya gitu. Itu dihitung dulu sama Tekin. Tabel kebutuhan ruang sih udah sama sih Bu. Kalau gitu ditambahin lagi sih, soalnya saya mikirnya kalau misalnya makan di palung butuh space segini lah gitu. Buat ngambil sebenarnya kan dia nggak kan mereka nempelnya lebih ke palungnya kan sebenarnya nggak harus, mereka nggak akan ngantri di belakangnya yang ambil di palung, pasti ngantrinya ke depan kan sebenarnya. Oh iya sih Bu. Kalau ini coba nanti. Paling sih Bu, saya bikin miring juga awalnya kan pengen saya bikin 3 banjar ya Bu. Terus segaris gak ada miring gitu. Terus saya mikir kalau bisa pengunjung lagi makan awkward gitu gak sih Bu? Canggung. Makan aja. Enggak makan berarti. Coba pokoknya Tekin hitung aja berapa kursinya. Nanti perbandingan sama luasannya ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gini yang saya bilang, kita mah namanya orang desain kan nggak cuma estetis aja, tapi minimal gini, ini kan bisnis ya, gitu. Yang istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti jangan sampai gitu, ketika kamu ngedesain restoran,
Itu tuh apa namanya, kan hubungannya sama si owner ya. Ownernya pasti yang dia pengenin nggak cuma bagus doang, tapi saya pengen ketika jam makan siang harusnya cukup buat 100 orang, ya bisa 100 orang itu bisa masuk gitu kan. Itu kan masalahnya kita sebagai interior designer, gimana caranya supaya bisa bikin apa namanya semuanya itu kefasilitasin gitu kan, dengan dari sisi keuntungan buat si ownernya, dia pengennya apa namanya si luasan sekian emang efektifnya misalnya harusnya ada pengunjung 80 bisa masuk, itu harus bisa gitu kan, pengennya pasti gitu kan, karena keuntungan kan gini, dari sisi owner mah nggak akan melihat wah restoran saya bagus gitu, istilahnya nggak akan gitu, saya pengennya untung dari sisi yang cuman manfaatin jam makan siang, jam makan malam yang cuman berapa jam, tapi saya pengennya semua pengunjung itu nggak ada yang nggak kebagian tempat gitu kan, pasti kan itu ya yang diminta sama si owner sebenarnya kan gitu, nggak cuman dari sisi estetis aja gitu, efektivitas si pegawainya ngelayanin tamu dan segala macam. Coba lihat lagi nanti pokoknya dihitungnya sama Teren sih, kalau misalnya udah tercapai 60% masih oke ya sebenarnya. Ya Bu, siap Bu. Coba lihat ke atasnya lagi, ada nggak tempat yang kalau jangan-jangan gini sih nggak ada masalah, biasanya nggak ada masalah dengan apa namanya sirkulasi biasanya karena kan agak luas ya. Terus Cuman iya sih, Oh. kayaknya sih saya masih terlalu sepi sih restoran, dikit gitu loh kursinya, Saya terlalu juga luas sirkulasinya. Coba dihitung, paling cuma cukup berapa itu jadinya, sayang gitu ya. Kalau dari segi owner mah nggak akan approve nanti. Saya pengennya kan sekali dapat pendapatan makan siang berapa gitu kan, pasti kan pengennya gitu, namanya bisnis mah ya. Iya. Oke, ini Ini agak bingung ya. Jadi kayak gini, saya mikirnya tuh, jadi ini konsepnya nggak ada pintu sama sekali Bu. Soalnya saya mikir kalau pakai pintu takutnya pertama kan habis dari wudu gitu kan ini Bu. Buka Ya, susah, pintu kan jadi kotor gitu. Jadi saya mikir nggak pakai pintu. Terus alasan nggak masalah kayaknya tempat sholat. alasan kenapa yang pria di sini kan, kalau wanita kan ada aurat gitu, iya. jadi Jadi dia setidaknya dalamnya. sedikit Yang tertutup. sebelah sini buat mungkin sepatu. Iya sih, sebelah sini Bu saya mikir ada sepatu buat wanita, kalau laki-laki di sini sih sedikit aja gitu. Oke, bentar. Kemarin Terus yang tadi pagi ini Bu, yang tadi pagi apa mau main malam ya Teh malam Nasi? tangga ya. Yang tangga Jadi kan awal segini doang. Terus aku mikir Teren mikir Ya nggak apa-apa, tanggung. dipanjangin nggak masalah sih ini. Tapi jadinya toiletnya naik juga Bu, ngikutin tangga. Ngikutin tangga ya, nggak apa-apa sih sebenarnya kan ya. Nggak apa-apa. Bentar, harusnya sih ya. Bentar, kan dia berarti asalnya, tapi kan kalau ada tangga harusnya dia emang di atas atau di bawah? Dia kalau nggak salah aja naiknya di sini Bu, makanya saya juga bingung, jadi toiletnya Harusnya turun. tetap kalau misalnya itu mah dia Makanya saya nggak akan pengen naik gitu. ratain aja sih, jadi pengen saya ratain aja. Jadi kalau nggak salah naiknya di sebelah sini Bu, kalau yang belakang yang denau. Dana aslinya ya, logikanya kan nggak mungkin dia naik tapi toiletnya nggak naik, pasti sama. Kalaupun dia logikanya gitu ya, kalau menurut saya nggak mungkin lah gitu istilahnya, pasti harusnya Ini awalnya ini plus 0 Bu toiletnya. Aneh ya. Makanya dia saya kan posisinya di atas kan. Iya, apalagi kalau saya bikin semi outdoor gini kan, itu 50 ininya 50 kalau istilahnya kalau kita nggak naikin gitu istilahnya kan nggak mungkin ya gitu. Nggak mungkin gitu, outdoornya juga naik kan ya. Jadi outdoornya naik juga. Ini sih. Saya mikir gimana kok misalnya salah kali desainer si arsiteknya lupa kayaknya. Tapi itu Bu, ternyata lucunya itu yang Oceanica itu udah tutup. Nggak masalah. Harusnya di mana sih lokasi? Di D5 Peru. Okay. Makanya agak aneh sih. Jadi saya pas lagi cari-cari, saya pengen lihat itu Bu, yang kemarin tuh kan saya sempat asistensi atap ya, saya pengen lihat atapnya ya, bangunannya kayak gimana. Udah ada ya? Udah nggak ada. Iya. Tapi yang dari tampaknya ini ada nggak? Di tampak? Ada, tampaknya ada. Bisa kebaca dari tampak lah, kayak gimana kan sebenarnya. Oke. Udah sih, paling itu aja yang saya minta. Mungkin si kursi ya, dihitungin jumlahnya berapa.
Maksudnya sisi efektivitas gini, yang kita bilang kan desain kita nggak cuma harus bagus, tapi kan kalau namanya ngedesain buat orang kan ketika pengen nanya ownernya pengennya kayak gimana, ya pasti saya pengen untung banyak gitu istilahnya, dengan jam makan siang yang cuma terbatas gitu, bisa memfasilitasi semua yang datang gitu istilahnya. Itu paling coba nanti dihitung sama Terin, kalau misalnya tercapai udah nyampe 60% masih oke ya gitu istilahnya. Terus tadi paling yang kitchen ya itu doang sih, yang lain kayaknya nggak ada masalah. Yang berarti yang outdoor ini semi outdoor ini di ACC ya? Mandi ya. Apa namanya, dia kan ini kan tempat cuci tangan tapi outdoor semua ya. Yang bagian dalam? Bagian dalam apa tuh? Ada wastafel. Jadi saya pengennya ngarahin gini Bu. Jadi kalau misalnya berbentuk air-air gitu, saya arahin keluar gitu sih. Soalnya kan kebetulan yang biasanya itu kan masakan Padang kan dikasih kombuk kan Bu. Jadi nggak terlalu penting juga sebenarnya wastafel. Tapi kalau misalnya yang tadi kan Ibu bilang ada minyak gitu ya, kan berarti kan itu jadinya setelah makan kan. Jadi setelah makan mungkin mereka eksplorasi di belakang gitu. Dia berarti pintunya ini kan ini juga efek nih. Habis makan terus dia tangannya masih berminyak, terus ini pintunya bakal dibuka atau gimana nih? Saya kan sih ini bakal open terus ya ketika dibuka mah ya. Open terus sih. Jadi kayak ada AC yang ini Bu, AC yang jagain suhu pintu ya. Jadi sebenarnya sih bebas sih, mau mereka lewat sini mau lewat sini. Lewat samping juga boleh. Terus saya kasih toilet. Ini kan ada kursi di yang jarak antara sih ya? Yang belakang nih Teren nih. Yang ini? bukan yang belakang ya. Ini? Bukan belakang yang samping tadi yang Teren tunjuk, belakang. Satu kursi belakang. Bukan. Itu maju tuh. Oh, ini. Nah itu. Nah, ini kan buat area buat jalan ya? Iya. Ini ngalangin nggak? Oh iya. Ke wastafel, coba lihat lagi ya. Soalnya saya langsung pakai komen ini sih array Bu, jadi nggak ngeh. Nanti coba dilihat lagi sih, paling itu peletakannya sih sebenarnya. Udah sih itu aja paling Teren. Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya? Aman sih kayaknya semuanya. Saya pengen nanya Bu, ini kan karena ini semi outer, ini boleh gak sih dihilangin? Kayak dibikin setengah gitu? Soalnya dia bukan atap. Ini apa? Ini kolom apa? Pondasi awal. Janganlah, kalau pondasi mah jangan diutak-atik. Oh ya, jadi gak apa sih tadi. Jangan. Kalau ini kan kita nggak tahu nih dia atapnya buat megang yang mana, kan itu orang arsitek yang ngurusin ya. Jangan ngutak-atik pondasi aja, pokoknya kolom pondasi ini jangan ya. Oh iya. Ini tiba-tiba runtuh bangunannya kamu yang kena. Oh iya, siap Bu. Oke, udah. Paling itu nanti pola lantainya kayak gini. Ini sekarang pola lantainya sekarang kita bahas. Lihat ini aja kali ya. Oh iya, sok boleh. Dia marmer. Ini marmer. Terus nih. Ini ada sofa ini. Jadi ini juga tujuan saya bikin sofa panjang gak jelas gini kan. Kebetulan kan saya kalau dilihat-lihat kan yang benar-benar kursi 6 kan cuma satu ya. Jadi kalau seandainya nanti ada mau nambahin ya. Ya tinggal digabung, tinggal dirapetin. Jadi nggak perlu mikir ke situ. Jadi saya mikir situ sih. Jadi sofa panjang banget. Terus paling itu sih. Efektivitas si kursi ya, coba cek lagi. Udah sih kalau ini kan marmer full ya sampai ke ini mah standar ya. Yang belakang pakai apa nih? Yang ini saya pakai konkrit patio namanya. Oh iya. Konkrit patio. Nggak masalah ya. Nggak masalah nggak terlalu banyak. Dari dapur juga nggak terlalu banyak ini ya, karena kan nama di palung. Kalau ini material sama kayak kamar mandi, jadi sengaja sih. Ini karena yang saya ambil tuh yang ini Bu, yang anti slip, namanya apa tadi ya? Ini lantai keramik anti slip gitu Bu. Jadi kan takutnya pas lagi buru-buru malah jatuh gitu. Jadi hampir sama kayak kamar mandi gitu.
Hmm. Oke. Si Palung mah nggak dibedain ya, sama ya. Ini Palung. Antenya sama. Ya udah. Mah aman aja. Ini mah standar aman ya gitu. Kayak dibikin kata aja ya, nggak ada motif, nggak ada apa ya. Karena mainnya ada motifnya nanti bakal adanya di lebih ke furniture ya. Saya lihat ya. Ya nggak, supaya nggak terlalu rame. Jadi sih saya pengen ngikutin studi presiden itu Bu, Padang Merdeka. Jadi yang Terin bikin megah tuh bagian atasnya sih. Di bawah Makanya, makanya polos ya. makanya kemarin asistensi ya, apa pasar bangunan gitu. Oke Bu. Udah ya. Paling itu aja. Oke, Thank you ya makasih. Terin ya. Berarti Terin lanjut kan sebenarnya vlognya udah beres. Tinggal jelasin ya. Ini kan lebih ke denah presentasi sama denah layout. Berarti vlog plan tetap nanti kan istilahnya yang start dia di mana gitu udah dibikin. Kalau udah berarti udah beres lah ya. Kan saya udah ACC Vlog juga sih plan. vlog plannya. Ini mulai dari Ketinggiannya segala macam udah ya. iya dari Berarti ya sini. udah aman, berarti langsung bisa ke ceiling plan atuh. Oh oke. Ih kekejar. Alhamdulillah. Ya kalau udah beres lagi sebenarnya kan udah keterangannya udah ada. Berarti yang belum ada nih keterangan ukuran udah ada. Paling Garisnya nanti ini kan nggak lebih tipis lagi, kayaknya sama sih garisnya buat ukuran. ini saya bikin 0, berapa ya? 0,330 apa 35 gitu. Terus yang lantai ukurannya ini langsung 0,09. Dibikin tipis banget ya lantai. udah ini ya. Keterangan itunya juga udah di samping kan di legend sih, jadi nggak acak-acak ke ininya, ke gambarnya. Oke sih, ya udah sih Karin, sebenarnya mah udah kelengkapan gambarnya udah kan ya. Jadi nggak perlu gini kan, kalau ini udah final Ini- sebenarnya nggak perlu kamu utak-atik lagi, nanti udah tinggal maju ngurusin yang lain. Karena Ini kadang-kadang gitu pada bikin masih di CAT, belum dibikin ke PDF. Nanti pas lagi terakhir tuh banyak banget jadinya, kayak akumulasi kerjaan yang harusnya udah beres nih kan, kayak Dena udah beres nih. Jadi kalau bisa saya minta final udah sampai keterangan gambarnya, karena nanti kalau misalnya udah mepet-mepet suka ada yang lupa belum kasih keterangan gambar lah, yang keterangan ukurannya belum muncul lah. Jadi kalau bisa sih ya buat yang lain juga, karena takutnya ke bawah sampai TA nih gitu, misalnya Dana nggak diberesin gitu, yang penting udah ada gambarnya tapi nggak dibikin finalnya ya gitu. Itu sih yang belum kasih kop segala macam, karena nanti kalau udah mepet-mepet dikerjain sekalian, nanti malah ada yang ketinggalan sama ada yang lupa lengkapan gambarnya. Ibu paling yang kurang kalau nggak salah tadi itu ya jarak antar furniture itu cukup jarak antar furniture aja sama ruang juga detail banget. Kan sebenarnya kan gini, kalau jarak antar furniture bisa tarik ke atas nggak sih sebenarnya? Kan ini kan lebih ke ruangan. Kalau misalnya ada yang penting-penting boleh dikasih. Misalnya kaitan sempit atau gimana itu boleh ya, kayak misalnya ini yang kursi sama yang ini, pengen kasih tahu aja beberapa tahu jaraknya ini berapa gitu, karena itu kan nanti sebenarnya panduan buat kalau misalnya ada kursi yang memang dia itu built in ya gitu, itu yang penting sih ke situ sih. Coba dicek lagi. Siap, Kan meja mah udah ada ya, kan meja segala macam mah ada di samping ya. Ada di sini. Di Legends kan ya? Iya di sini. Okay. Ya itu kan kadang-kadang itu kalau nggak diselesain sekarang gitu di Legends, belum kasih keterangan, nanti pas lagi terakhir mepet kan semuanya dikerjain sekalian gitu. Jadi makanya saya pengennya kalau desain Dena udah beres langsung dibikin finalnya supaya nanti nggak numpuk di terakhir. Siap. Oke. Makasih banyak. Oke ya Terin ya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Sama. So, nextnya siapa? Ini maaf ya, lama ya. Siapa? Dena. Desainnya enggak beres. Setiap
lembaran kelengkapan siapa lagi? Igit besok aja ya. Igit Igit kan besok kita onsite, lebih gampang, lebih enak. Tok, siapa yang next ya? Boleh. Gak ada lagi? Kalau Rara sama kayak Gam sih. Oh ya udah, nanti paling kalau bisa kan lagi ceiling plan ya, di PDF-nya aja Kakak sama Galuh ya dikirim ke saya supaya ini kan harusnya udah masuk ke ceiling plan, takutnya nanti numpuk di akhir. Saya nggak pengen kalian nggak fokus di akhir, maksudnya kayak ceiling plan beres minggu ini terus dia gitu nanti minggu depan udah lanjut ke tampak sama potongan, supaya kekejar sampai minggu terakhir semuanya beres sih. Itu ya. Nanti PDF-nya aja paling ya. Kalau misalnya hari ini atau besok, pokoknya dalam minggu ini ya, supaya minggu depan udah bisa lanjut ke tampak gitu. Saya pengen sih gitu. Boleh by WA ya nanti ya, Tata sama Galuh ya. Pengen juga kalau misalnya nanti si ceilingnya udah bikin, boleh by WA juga ya, minimal bisa lanjut juga di minggu depan kita ngebahas ceiling terus langsung ke tampak. Kalau bisa sih ceiling harusnya minggu ini sih harusnya ya. Berarti nanti minggu depan langsung asistensi ceiling ya, Bu? Kalau bisa sebelumnya juga nggak apa, jadi minimal minggu depan ceiling teh udah yang final, udah bisa lanjut ke tampak itu sih Kak, supaya nggak, ini kan harusnya kemarin minimal udah mulai ngulik ceiling ya, minimal udah ada yang kegambar lah, kasih lihat ke saya mau pakai bahan modelnya kayak gimana segala macam ya. Ibu Teren boleh asistensi lagi nggak, soalnya setnya ini nggak ada yang, soalnya nggak ada yang juga mau asistensi lagi, atau boleh. Cuma mau nanya ini sih Bu, setnya di asisten. Bentar. Ini jalan utamanya mana? Ini Buah Batu doang. Belakang nggak ada ya? Nggak ada apa? Ada 2 arah gitu kan? Nggak, jalan belakang nggak ada jalan ya? Berarti dia mah langsung ke pemukiman atau apa? Yang belakang. Ngikutin atau ini daerah mana? Maksudnya ini kan ini kan depan jalan Buah Batu. Terus samping kanan kirinya berarti lebih ke komersial ya, lebih ke sama main baju di Buah Batu. Yang belakangnya ini apa? Belakangnya ini ada SMA sih, tapi dia jauh di sini Bu. Kosong atau apa? Itu ini ada SMA. Yang ini yang apa, ada abu-abu ini apa, kosong atau lahan kosong? Jadi kalau lahan kosong ya, warna hijau gitu. Ya kamu bikin hijau, jangan kayak gini. Saya pikir kita di jalan atau tempat parkir, dibikin aja emang area apa namanya, hijau. Terus depannya dikasih tulisannya apa? Karena biasanya gini, lokasi yang kita simpan itu bisa kita bakal ngasih tahu di jalan samping kanan belakang itu apa gitu. Nanti kan kasih tahu area hijau gitu, istilahnya misalnya kayak emang dia nggak ada bangunan gitu istilahnya kan. Kalau nggak kan jadi bingung juga nih, karena kayak konkret kesiapnya tadi han parkir atau apa gitu. Berarti ini kurang gede berarti ya. Kurang luas. Oke. Sip. Coba lihat lagi, terus ini udah ada ininya sekarang ini. Kalau boleh juga sih, kita kan nggak harus ditulis di bangunannya. Pakai kode misalnya area komersil, ya, kita nggak perlu nyebutin brand ya, biasanya juga gitu. Ini area restoran gitu misalnya belakangnya, kita nggak perlu nyebutin brand, nggak apa-apa ya. Ya. Seberangnya apa gitu, misalnya kantor pemerintah gitu kan misalnya kayak gitu. Ya, siap. Terus ini area depannya kan berarti dia 2 arah. Di side plan itu biasanya kita udah kasih lihat ya, buat area kayak panah. Kayak kemarin contoh yang kemarin saya kasih lihat nggak, yang itu ada panahnya kayak arah 2 arah atau 1 arah, itu biasanya efek ke si arah masuknya, itu pintu masuk utamanya di mana. Nanti berarti jangan lupa si denahnya, si lokasinya ini kamu ganti sama denah yang udah fix ya, kan ada denah yang fix nih. Ya. Jadi biar kelihatan pintu masuknya dari mana segala macam. Jadi kalau bisa sih jalannya juga, ini area parkir di mana ini juga udah kelihatan ya, supaya bisa kelihatan ini kita masuk dari mana segala macam gitu sih. Jadi
tugasnya si side plan itu ngasih tahu lokasi, area sekitar, terus arah pintu masuk, supaya nanti sebenarnya kan gini kan juga efeknya ke ketika masuk itu jalan masuknya dari mana, pintu keluarnya mana, itu kalau bisa kasih panah juga kan, supaya ngasih tahu pintu buat masuknya dari mana, dari jalan ya, arah mobil masuk, terus arah keluar masuknya mana. Ini kan masih satu arah nih, berarti kan dia nggak akan harus nyebrang gitu misalnya. Kecuali kalau yang dari arah kanan dia masuk harus nyebrang gitu. Dari mana dia masuknya, terus si arah pintu masuk ke denah. Jadi di denah itu kasih tanda panah yang pintu masuk utamanya mana. Nanti kan lokasi yang ada lokasinya sama tereng ini bakal diganti sama denah asli. Ya. Biasanya kalau nanti di tugas akhir, kalau misalnya denah khususnya lantai 3 misalnya yang dipakai, tapi tetap yang dimasukin ke yang dimasukin di side plan itu yang lantai 1 kan, walaupun walaupun nanti yang bakal didesain lantai 3-nya aja misalnya kalau di tugas akhir ya. Jadi kita lebih ngasih tahu lokasi si bangunannya. Oh iya, siap Bu. Oke. Makasih Ibu. Sama. Yang lain nggak ada lagi ya? Cepet banget 9:30. Yang kelompoknya ini apa nggak ada? Kita cek dulu. Siapa sih harusnya? Yulis. Nah, iya udah semuanya sih. Igit sama Putri kan besok ya. Asma belum Asma nggak ada ya? Oke. Ya udah paling itu aja. Kalau nggak ada yang asistensi lagi, nanti paling kalau misalnya buat Galuh sama Rara boleh by WA ya, minimal gambaran ceiling plan-nya kayak gimana. Ntarin juga kalau udah selesai juga boleh by WA. Igit nanti besok kayak gitu kita ketemu di kampus ya. Nah, sip. Sok apa? Yang saya share kemarin, saya lupa nama kelas. Bentar, saya cek dulu. Kemarin saya share mana sih? Kode berapa sih? Bentar. Kok ini? Yang 10309 berarti di lantai 3 ya ini ya? Ini kan? Iya nggak sih? 0309 teh? Lantai 3. Nanti kayaknya 09 yang ujung. Nah, ini karena kelas yang kelas kita kan yang 06B ya. Sama yang kelasnya Bu Ica 06A itu kan kelas kebagiannya karena diurutinnya dari kelas yang 01, 02, 03, kita kebagian 09. Nah, 09 itu nggak ada presentation board sayangnya. Jadi nanti kita nggak bisa nyeret-nyeret langsung. Ya udah paling itu aja, nanti kita ketemu ya. Kita juga cuma berempat kan. Diri saya sih cuma berempat. Yang emang ke-approve untuk onsite ya. Yang kelasnya Bu Ica yang banyak, tapi di hari Senin. Kita tuh jadwalnya barengan sama kelasnya Bu Wana, kalau nggak salah, Senin. Jadi minimal bisa ketemu sama yang lain lah. biar bisa minimal ketemu orang ya. Udah lama nggak ketemu orang. Udah paling itu aja ya, Igit. Kita ketemu besok ya, Igit ya. Ya, sama-sama. Apa tuh? Yang lain boleh live, udah nggak ada lagi ya. Sip, thank you. Saya unfollow aja ya kalau gitu ya. Ditunggu ya yang lain ya, nanti PDF-nya aja di capture saya. Kalau nggak, capture juga nggak apa sih, di capture ke saya. Itu apa namanya? Kayak biskuit gitu. Ya, assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa besok ya yang ketemu. Ya. Terima kasih Bu.